Ada rasa takut dikala mulai datang kembali ke Jawa Tengah. Maklum saja, ini pertama kalinya saya dan kawan-kawan kembali melakukan pendakian di luar Jawa Barat. Di saat Koronboy masih betah berkeliaran di negara kita, apalagi edisi pendakian kali ini juga merupakan pendakian pertama yang saya lakukan selepas asar, bahkan menjelang langit mulai redup serta ditemani kabut yang lumayan sangat pekat. Dan sejujurnya, saya belum pernah melakukan pendakian di malam hari. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Langsung ke atas ke tengah. Jadi nggak ke kiri dan nggak ke kanan juga. Supaya pendakian pertama kamu. Hah? Jadi kami mulai pendakian sekitar jam setengah 5 sore. Agak lumayan riskan karena memang ini udah telat banget ya. Apalagi ditemani cuaca yang sedang hujan rintik dan mesra. Tidak gede sih hujannya, tapi cukup lumayan membuat langkah kaki agak sedikit berat. Ya, sekarang jam 4:37 dari sampai batas vegetasi hutan. Kita mulai jalan ke arah hutan, vegetasinya lumayan padat. Tapi lamun angin mah agak lebus sih. 10 menit jalan dari base camp, saya dan kawan-kawan pun sampai di batas vegetasi antara ladang pertanian warga dan hutan. Walaupun baru sebentar, langkah kaki pun harus terhenti sejenak karena ada sebagian kawan-kawan yang lumayan haheho menghela nafas. Ya, kecapean teh meureun. Perjalanan dari Bandung sampai ke Wonosobo lumayan cukup menguras tenaga dan pikiran. Sajagat. Ayo Pak. Siap. Ini mana Pak? Lumayan padat. Jadi antara nafas manusia sama pepohonan tuh berebut. Jadi nanti. Sudah, Mbak. Setelah melakukan trekking kurang lebih 23 menit, kita pun sampai di pos 1. Sengaja tidak istirahat karena saya dan kawan-kawan masih cukup merasa kuat untuk melanjutkan trekking menuju pos berikutnya. Alhamdulillah, jadi sekarang kita jam 4:45 baru sampai pos berapa? Pos 1. Kita baru pos 1. Gunung Prau Pia Dia. Jadi Ini dari rombongan dari mana Pak? Saya rombongannya campuran. Tapi saya di OT-nya di garis lurus adventure. garis lurus adventure. Bisa jadi buat kalian yang suka ikutan trip ke gunung, boleh tuh dicari garis lurus adventure. IG-nya bisa. Best. IG-nya? IG-nya ada, garis lurus adventure. Ini tim coki-coki. Tim coki-coki. Mana tim adu rasa? Adu rasa mana? Tim coki-coki mana? Tim coki-coki. Guys, ini fenomena jalannya 15 menit. Foto-fotonya tengah jalan. Oh iya, dari 34 kawan rombongan yang dari Bandung, sebenarnya saya belum begitu kenal satu sama lain, karena memang belum pernah ketemu sih sebelumnya. Dan pas ketemu pun saya dan kawan-kawan langsung siap-siap trekking. Nah kebetulan sewaktu trekking dari pos 1 menjelang pos 2, saya ngobrol dengan Kang Budi yang punya channel YouTube PP Inside. Channelnya keren lah, mendalami tentang bushcraft. Bisa kawan-kawan tengok ya, linknya ada di kanan atas. Cuman kita mau lebih ke kontennya ke bushcraft. Python. Si Barca katanya. Lebih condong ke Maluaka. Jadi untuk channelnya Kang? Kami bareng sih channelnya, nggak sendiri ya, di PP Inside. Oh jadi saya nih ketemu sama channelnya Kang
Kang siapa Insight. namanya? Saya Kang Budi, kalau di Kang Budi. IG mah Gaji Insek. Gaji Insight. Insight. Channelnya PP Insight. PP Insight. Boleh di subscribe. Nah, saat kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2, langkah kaki pun harus auto terhenti saat melihat kegagahan Gunung Sindoro yang kebetulan kabutnya mulai terbuka kembali. Tapi nggak lama kemudian kita harus tancap gas lagi karena memang matahari di ufuk barat sudah mulai menunjukkan waktunya pamitan. Itu Sindoro nih. Ini Sindoro, terus itu Kembang. Sebelah sananya teh jadi itu nanti. Sumbing, tapi nggak kelihatan nih Sumbing nih. Itu Sindoro, itu Kembang, yang sebelahnya Randa Kembang. Gaskol. Ya guys. Ini nge-vlog. Nge-vlog. Sindoro Kembang. Kita lagi di Rau. jam 5.17 masih di trek pendakian. Mantap. Sejarah sih, iya nya, sejarahnya. Sejarah. Terima kasih orang Wonosobo sudah memelihara perahu. Terbaik. Pokoknya mah sahabat Juraya Adventure. Sekolah. Selepas foto-foto di trek yang agak sedikit terbuka, kita pun melanjutkan pendakian yang kalau menurut saya pribadi sih ini treknya cukup bersahabat ya, alias landai. Jadi walaupun sepanjang perjalanan ditemani kabut yang lumayan pekat, tapi saya dan kawan-kawan tidak terlalu kehabisan cairan di tubuh. Nah, hari pun sudah mulai gelap. Beberapa kawan saya pun ada yang mulai pasang headlamp, dan kita pun memutuskan untuk istirahat sejenak karena dilihat dari waktu sudah menunjukkan waktunya azan maghrib. Kita teh kemalaman di trek, sekarang jam 5.40 tapi udah gelap banget. Kabut turun. Sebagaimana kata siapa? Obong King ya. Jadi kalau udah maghrib atau jam 5 wayah nari. Ngeteh heula. Selepas istirahat dan minum teh sebentar, kami pun melanjutkan pendakian. Dan gak jauh juga, ternyata kami sudah sampai di pos 2 sekitar pukul 6 lebih 7 menitan. Aduh, udah maghrib nih, kita baru sampai pos 2. Itu artinya kita harus melewati lagi satu pos untuk sampai ke puncak perahu Pia Dieng. Alhamdulillah Min. Jam berapa? Jam 6 lebih 7 menit. Oh my god. Pos 2. Pos, oh my god. Baru sampai di pos 2. Juara lah. Tapi Deng segini landai euy. Saya bertemu kadal ini. Gas deh ya. Nah, setelah melewati pos 2, keadaan pun sudah sangat gelap. Mungkin tidak akan terlalu banyak yang saya highlight ya. Bukan karena kekurangan footage, ini mungkin sekedar untuk meminimalisir terlalu panjangnya dokumentasi di trek pendakian. Dan mungkin kawan-kawan juga sudah bisa mendeskripsikan bagaimana trek pendakian Gunung Prau Pia Dieng. Yang menurut saya pribadi sih, ini cocok banget untuk pemula. Makanya kalau lihat-lihat sosmed, jalur Prau Pia Dieng ini sudah sangat banyak dilalui para artis. Yang saya tahu sih ada Ria Ricis dan Dinda Kirana.
Ush, udah malah jadi bahas artis nih. Gak terasa ya, saya dan kawan-kawan pun tiba di pos 3. Itu artinya hanya tinggal sedikit lagi kita bisa sampai ke puncak perahu Pia Dieng. Soalnya itu banyak jalur baru ya. Kayak temen tuh kesini juga ini tuh jalur bawah ke sini. Nah di sana tuh ada persimpangan yang dulunya tuh jalur lama, tapi disebutnya udah kali lembu. Cuma lebih nyaman kayaknya kesini. Nah sekarang kita ke Sunrise Camp, puncak perahu. Gas! Dan alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya saya dan beberapa kawan saya pun sampai di puncak perahu Pia Dieng, ditemani dengan cuaca gemercik hujan serta kabut dan desiran angin yang lumayan menusuk kulit alias dingin banget. Kita dari base camp jam 5, sekarang jam 7 lebih 6 menit bersama 34 rombongan dari komunitas pendaki Gunung Bandung sampai dengan selamat di puncak Gunung Perahu Pia Dieng. Nah, kita pun istirahat dulu sambil nunggu beberapa kawan yang masih di trek pendakian. Tapi justru dari sinilah kita mulai tegang. Selepas kumpul semuanya, kita memutuskan akan menuju ke arah Sabana dan camp di dekat Sunrise Camp Pia Patak Banteng. Dan benar saja, cuaca tidak bisa ditebak, kabut makin pekat, dan anehnya semua Orksmith dan tracklog yang kita pasang mendadak mati. Sudah beberapa kali kita hampir nyasar di Sabana yang kalau siang ini sangat indah banget. Tapi kalau malam dan berkabut seperti ini, jadi seperti labirin yang menyesatkan dan pasti jadi salah langkah. Aduh, gimana ini? Udah mah dingin banget, terus hujan malah membesar. Tim leader dari garis lurus adventure pun memutuskan untuk berhenti dan camp di sini saja. Ini semua dilakukan untuk meminimalisir terjadinya hipotermia beberapa kawan yang sudah mulai kedinginan. Karena sibuk dengan pasang tenda di bawah kabut yang pekat dan hujan yang lebat, saya dan kawan saya tidak sempat record footage pemasangan tenda. Dan kami pun berharap esok hari dapat cuaca yang bersahabat serta golden sunrise terbaik. Amin. Langit pun mulai terbuka kembali. Matahari pun nampak masih malu-malu menunjukkan kecantikannya. Kita mungkin harus belajar bahwa ikhlas tidak selalu bercerita tentang memberi sebanyak-banyaknya, tapi juga menerima sebaik-baiknya. Begitulah mungkin kurang lebih suasana yang terjadi saat ini, saat saya dan kawan-kawan berharap banyak dengan bersahabatnya cuaca di pagi hari dan munculnya golden sunrise di Gunung Prau. Ternyata alam berkata lain, bahwa menerima sebaik-baiknya adalah hal yang pasti harus kita terima. Apakah saya menyesal? Oh tentu tidak sama sekali. Bahkan saya dan kawan-kawan pun sudah berinisiatif kembali kalau suatu saat nanti ada rezeki dan waktu harus nih kembali lagi ke Gunung Prau di saat cuaca dan keadaan kembali bersahaja. Karena dalam hitungan menit kabut kembali menyambangi camp area, kami pun berinisiatif untuk hanya duduk dan bercengkerama sambil menikmati sekedar teh anget atau wedang jahe yang dibuat oleh salah satu kawan kami. Mungkin hikmah di balik cuaca yang berkabut di pagi hari, kami bisa lebih punya banyak waktu untuk sekedar bercengkerama, bahkan berdiskusi perihal kepenatan yang terjadi di kehidupan perkotaan, dibandingkan dengan sibuk dengan gadgetnya masing-masing untuk sekedar memenuhi memori dengan foto dan video. Selebihnya bahkan gibah pun auto terlaksana. Kalau sedang berkumpul seperti ini, ya mungkin cukup dimaklum lah ya. Yang penting tidak menyakiti satu sama lain. Toh ini semua hanya candaan ya kawan-kawan. Ternyata kabut yang sedari tadi menyelimuti alam sekitar Gunung Prau sekarang mulai terbuka kembali sedikit demi sedikit. Saya dan beberapa kawan pun langsung bergegas menuju Sunrise Camp dekat Shelter Patak Banteng untuk sekedar ambil footage drone dan foto-foto sebagai bentuk oleh-oleh bahwa saya dan kawan-kawan setidaknya pernah menikmati indahnya suasana keramaian di pagi hari di Gunung Prau. And I like
so easy to love. You're easy to love. Yeah, it's so easy to love. Yeah, I can even focus on sleeping. You're so pretty, everything I'm thinking. Baby, could you help me, cause I'm freezing. If you want to see me, it's cause you miss me. You say that you will love me every night and day. Yap kawan-kawan, alhamdulillah kabutnya mulai terbuka lagi nih. Gunung Prau ini merupakan gunung yang bisa dibilang gunung sejuta umat ya. Tak hanya memiliki pemandangan yang sangat cantik, trek pendakian ke puncak pun bisa dibilang cukup dekat. Cukup hanya dengan memakan waktu sekitar 2-3 jam melakukan trek pendakian, kawan-kawan sudah bisa sampai di puncaknya. Tapi harus diperhatikan juga soal cuaca. Apabila kawan-kawan memang melakukan pendakian di musim hujan seperti saya sekarang, harap diperhatikan pakaian ataupun alat-alat yang kawan-kawan bawa ke puncak. Pokoknya jangan sampai terkena musibah seperti hipotermia atau bahkan kekurangan air karena manajemen logistik yang kurang tepat ya. Setelah semuanya dirasa cukup, kami pun langsung bergegas menuju ke arah tenda kembali, karena kami mau langsung beres-beres dan langsung pulang menuju base camp. Bukannya apa-apa ya, karena saya harus terpisah lagi dengan rombongan dari Bandung dan ngejar tiket bus. Takutnya nggak kebagian juga kan nggak bisa pulang. Oh iya, sebenarnya kemarin ada Mbak Liana dari Temanggung dan Mbak Ulfah dari Wonosobo yang naik di hari yang sama juga. Tapi dikarenakan susahnya komunikasi, kita pun nggak bisa bertemu secara langsung. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan di lain trip kita bisa bertemu dan nanjak bareng ya. Nah, adapun untuk jalur kepulangan sekarang, kita mau lintas pulangnya via Patak Banteng. Agar lebih cepat aja sih, karena via Patak Banteng kan jalurnya lebih pendek. Ya, walaupun agak sedikit menungkik ya. Untuk video edisi pendakian Gunung Prau, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah dalam ucapan atau minimnya segala informasi yang saya sajikan dan bahkan jeleknya visual video yang saya tampilkan. Secara pribadi, saya mohon dibukakan pintu maaf ya. Mewakili kawan-kawan dari sahabat Journey Adventure dan Garis Lurus, saya undur diri. Sampai jumpa kembali di trip selanjutnya. Melaporkan dari puncak Gunung Prau, salam sekui Indonesia. Selamat Journey Adventure.
Gimana kita guys? Jadi sekarang kita perjalanan pulang jam 11 lebih 19 menit. Berangkat via Jing dan pulang langsung via Batak Banteng. Yuk, skui.